Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia Syaidah dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan membawakan materi tentang dekadensi moral. Dekadensi moral. Apaan tuh? Dekadensi moral bisa kita artikan sebagai suatu keadaan di mana terjadinya kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu dan masyarakat tidak mematuhi tata tertib atau tata cara yang berlaku di masyarakat. Dekadensi bisa terjadi di berbagai tingkatan, seperti tingkatan individu, keluarga, kelompok, bahkan bangsa. Dekadensi itu terjadi di berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Dalam hal faktor internal, seperti pergaulan bebas, lemahnya iman, lemahnya pendidikan. Lalu dalam hal eksternal, seperti pengaruh budaya asing, media massa, dan globalisasi. Dekadensi moral ini menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan, seperti dampak bagi individu, tidak percaya diri, stres, depresi. Lalu dampak bagi keluarga, perpecahan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Lalu dampak bagi masyarakat seperti kriminalitas yang merajalela, konflik sosial, perpecahan antar masyarakat. Lalu dampak bagi bangsa yaitu tidak percaya diri bangsa, keterbelakangan, bahkan bisa terjadi perpecahan dalam bangsa itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kan apa itu dekadensi, kenapa dekadensi itu terjadi, segala macam dampaknya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang dekadensi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, saya akan ambil tentang korupsi. Mengapa sih korupsi disebut dekadensi? Nanti kita jelaskan. Sebelum itu kita lihat berbagai macam aneka ragam korupsi seperti apa sih yang ada di Indonesia. Oke, check it out. Kita sudah lihat kan sedikit cuplikan-cuplikan tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Benar, itu yang sedikit karena masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia dan mungkin sedang berlangsung sekarang. Oke, kenapa saya ambil sebagai contoh dari dekadensi? Karena korupsi itu adalah penyalahan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia dan penyalahan guna dan wewenang yang dilakukan seseorang demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kalian bayangin aja nih ya, duit ini nih diperuntukkan untuk masyarakat miskin, untuk mereka bertahan hidup gitu. Sedangkan diambil sama seorang yang sudah sangat berkecukupan. Mereka ambil hanya untuk kesenangan mereka dan rasa mereka yang tidak puas gitu. Karena ya balik lagi ke manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah merasa puas atas segala sesuatu. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi, memiliki keimanan dan memperdalam ilmu agama, meningkatkan kesadaran dan paham tentang bahaya korupsi sejak dini, membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Contoh kedua dari dekadensi moral yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan menggunakan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya orang lain, seperti pembunuhan, peperangan, kekerasan, dan sebagainya. Menurut Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 27 September 2023 sudah terjadi 19.593 kasus kekerasan yang ada di Indonesia. Kasus ini beraneka ragam seperti kasus kekerasan rumah tangga, kasus pembunuhan, kasus pelecehan seksual, dan masih banyak lainnya. Mari kita ambil satu kasus yang baru-baru saja ini terjadi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Adapun upaya mencegah kekerasan. Yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang antara sesama keluarga. Membangun budaya damai di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh ketiga dari dekadensi moral yaitu kriminalitas, merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain seperti perampokan, pencurian, penipuan, kekerasan, dan sebagainya. Tercatat dari Januari sampai April, kasus kriminalitas meningkat 30,7% dari biasanya. Kita ambil salah satu contohnya. Di sekitaran Undri, banyaknya maraknya kasus pencurian Honda, helm, ataupun terkadang penjambretan yang dilakukan di sekitaran Undri.
hampir setiap bulan ada kasus tersendiri. Semoga kedepannya Unri bisa lebih aman, tentram bagi mahasiswanya. Amin. Adapun upaya mencegah kriminalitas. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri agar mendapatkan pekerjaan yang lebih halal. Yang ketiga, meningkatkan peran orang tua dalam mendidik anak. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Dadah!